Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah tolong kita semua, Allah bantu kita semua untuk berada di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, segala hal kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hal kita memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hal kita memohon berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perantaran kasih sayangnya beliau Rasulullah, kita yang jauh dari negeri beliau dilahirkan, kita yang 1000 tahun lebih berbedanya waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menikmati betapa indahnya hidup kita dalam beragama Islam ini. Oleh karena itu pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap jengkal langkah kita, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh dari tempat ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, ada yang paling dekat dengan tempat ini? Yang paling dekat siapa? Ya Allah, semoga didekatkan pula segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang paling jauh ada? Mana yang paling jauh? Yang paling jauh dapat hadiah sepeda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dekatnya kita semua di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, besok di yaumil akhir nanti pada saatnya kita mau masuk pintu gerbangnya surga itu, kita bertemu kembali seminggu kita ya. Lalu kita berbincang-bincang, ya Allah ya, untung ya dulu, ya Allah ya, untung dulu Allah bantu hadir di pengajian RMG. Ya Allah ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang saleh dan salehah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang penuh dengan keberkahan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sesungguhnya di dalam kehidupan ini, setelah apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu bisa kita nikmati. Apapun itu, ibu, bapak, dan sekalian, sesungguhnya ada hal yang lebih berharga dari apapun yang kita punya. Bapak Ibu boleh merenung sejenak, punya apa ya gitu. Maka nilai berkah itu akan menjadikan apa yang kita punya menjadi lebih berharga, lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih mendukung kehidupan kita. Dan itulah para ulama mengatakan itulah yang disebut dengan keberkahan hidup buat kehidupan kita. Kita punya sehat yang berkah adalah sehat yang membantu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sehat yang berkah ya. Alhamdulillah. Jazakumullah ibu-ibu tadi mendoakan saya. Ya Allah, semoga tambah sehat, semoga tambah bermanfaat, semoga tambah berkah. Pagi hari ini ibu, mestinya saya duduk berdua ngopi gitu. Aduh ya Allah, masa digeser jadwal ngopinya ini serompun dan ini. Pagi-pagi ternyata ada yang lebih bisa dinikmati, yaitu bertemunya sesama hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Allah, semoga terus dan terus bersama. Ya Allah, Ibu, tangan ini bermanfaat, berguna. Tetapi pada saat tangan ini bersentuhan dengan sesama kita, dengan berjabat tangannya, tangan ini tangan berkah itu, karena tangan yang akan merontokkan dosa-dosa, memuluskan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ibu-ibu khusus yang pagi ini membawa tangan ke sini, ada yang bawa tangan, dibawa tangannya semua. Boleh untuk yang kedua kali, Bapak Ibu, Ibu-ibu dengan yang dekat-dekat saja, silakan berjabat tangan terlebih dahulu, saling mendoakan ya. Ya Allah, saling ikhlas, Ibu, saling ikhlas, saling memaafkan, saling mendoakan. Ya Allah, ini khasnya keluarga Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka tidak salah kalau ini mungkin ada yang ini dari mana misalnya, pokoknya jabat tangan aja. Pokoknya jabat tangan bismillah, assalamualaikum. Ini ibu sekalian dirindukan betul oleh Rasulullah. Rasul rindu. Kalau sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah aku selalu bersamamu ya Rasulullah? Aku rindu keluargaku. Bukankah apa bersamamu kau ya Rasulullah? Oh enggak, bukan itu. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu keluargaku. Aku rindu keluargaku yang sekian tahun jauh dariku, tinggal jauh dariku, tetapi ia mengikuti sunnah-sunnahku. Maka itulah menjadi keluargaku, kata Rasulullah. Ibu-ibu mau dianggap keluarga Rasulullah? Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua ya jadi keluarga Rasul, dan dengan itu semua kita akan bisa menikmati hidup sekarang di alam dunia, dan kelak insya Allah di akhirat kita bersama-sama. Mengapa? Karena tangannya bukan hanya tangan dia suka nempel, tapi tangan-tangan yang senang berjabat tangan, tangan-tangan yang senang sekali memegang meraih. Barangkali ibu ada yang masih punya orang tua, sentuh tangannya bu ya. Ada yang masih punya ayah, atau kalau tidak punya ayah, ada yang masih bersama dengan anak-anak kita, sentuh tangannya. Kemudian sekarang kita bersama-sama dengan sesama kaum muslimin muslimat, saling bersentuhan tangan ini yang kata Rasulullah SAW itu akan merontokkan dosa-dosa kita. Ya Allah ya Rabb, ngikutin ajaran Rasulullah, betapa nikmat dan bahagianya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tema kita pagi ini apa ya? Melangkah berkah menuju jannah. Melangkah berkah menuju jannah. Ya Allah ya Allah, ingin ke surga semuanya ibu-ibu? Ingin ya Allah. Mudah-mudahan langkah kita bisa memiliki langkah-langkah yang penuh berkah, karena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap jengkal langkahnya adalah setiap jengkal langkah yang senantiasa melangkah dekat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bukan sekarang kita, lalu siapa lagi? Dan kapan lagi hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang masih sempat menyentuh tangan saudara kita sekeluarga besar kaum muslimin dan muslimat. Nanti esok, lusa, ibu, bapak belum tentu kita bisa menyentuhnya. Hanya 3 cerita baru saja kemarin. Lalu Bunda bilang, yuk besok kita nengok yuk ke rumah sakit. Bilangnya Pak, besok kita nengok ke rumah sakit. Ya Allah ya Rabb, ibu, kalimatnya besok kita nengok ke rumah sakit ya. Setelah telepon ditutup, beberapa saat berikutnya ting, WA masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata saudara kami, teman kami di kantor, sesama teman mengajar di SMA di Satu Mojo Tengah, baru akan ditengok. Ternyata jam 5 sore sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, tangan ini tidak lagi sanggup menyentuhnya, tidak bisa lagi menyentuhnya, hanya dalam hitungan menit dari rencana manusia. Oleh karenanya, jika ada peluang baik, maka mulailah dari sekarang agar kita hidup berkah. Segerakan dan segerakan. Ibu bapak dan sekalian, mari kita berkahkan lisan kita dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lisan kita ini menuntun kita, mengakibatkan kita semua
bisa dipanggil Allah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita baca bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami tuliskan, yang diantaranya ada di dalam surah Al-Fajr surat 59 ayat 27 sampai kepada ayat yang ke-30. Mudah-mudahan bacaan ini menjadi tabungan amal soleh buat kita semua. Ibu yang betul nomor handphone, semoga handphonenya berkah. Monggo dibuka yang tidak memegang lembaran ini bisa dibuka handphonenya untuk bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala agar dapatkan kebaikan buat kita semua. Pada bagian yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi wadkhuli jannati. Berikutnya kita masuk ke ayat yang di bawahnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Alhamdulillah, kita bergeser ke surah ini. Qul innama ana
annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Oke, turunan terakhir di surah ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Alhamdulillah, Allahumma amin. Agar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya ya Allah sampaikan buat kita semua. Berharap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah saksikan ya Allah, Engkau berikan suara kepada hamba pagi hari ini ya Allah, hamba gunakan untuk membaca firman-Mu ya Allah. Terimalah sebagai amal ibadah terbaik dalam kehidupan hamba ya Allah ya Allah. Ibu, bapak dan ibu sekalian, di antara sekian ribu, sekian juta suara yang keluar dari lisan kita, ada suara yang mubah, mubadir, ada suara yang memberi manfaat pahala, dan ada yang justru mencelakakan kita semua. Oleh karenanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, terimalah suara hamba di sana sebagai amal soleh hamba. Ibu, ketika ada satu masa di mana kita sekarang boleh bercerita, boleh berbicara, boleh berteriak, Ibu, ternyata ada saat-saat di mana sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja sulitnya minta ampun. Bahkan sekedar keluar suaranya pun tidak. Kapan itu? Bisa sesaat setelah nyawa keluar dari tubuh kita, tidak lagi mampu raga ini menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan segala keberkahannya. Dari pandangan mata kita yang paling atas ini tidak lagi mampu. Ada saatnya berhenti ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu adalah area-area di mana kita memetik segala kebaikan dan kebaikan. Sekarang masih kita manfaatkan untuk apapun yang bisa kita gunakan, maka pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil, tidak mungkin kita akan bersuara. Terkadang serak apa itu?
kali. Saya berbaca, ya Allah, ya Allah. Ada saat kita bisa berteriak, tapi ada saat kita tidak sanggup lagi untuk berbicara. Jangankan setelah kita meninggal dunia, kadang ada saat di mana kita harus terdiam karena sakit. Pagi boleh bercerita dan berbincang, siang sedikit berubah sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan kesempatan pada kita untuk memanfaatkan lisan kita, ini artinya lisan-lisan yang berkah, lisan-lisan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak dan sekalian, untuk mengarungi yang entah berapa lama lagi kita ini, Bu, kita duduk di sini. Adakah yang pasti Ahad depan kumpul lagi di sini? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Bahkan bisa jadi esok lusa mungkin kita tidak lagi mampu menambah amal soleh kita. Oleh karena itu, saat kita sekarang mampu bercerita, mari kita tambahkan kesalehan kita agar sisa usia yang ada menjadi berkah dalam hidup ini untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama agar kita bisa melangkah dalam kehidupan ini dengan penuh berkah. Setidaknya kita akan cerita dengan 3 hal yang berhubungan dengan berkah kita saat melangkah. Ada berapa, Ibu? Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, izinkan hamba untuk berbincang bersama hamba-hamba yang saleh dan salehah ini bercerita tentang syariat agama. Yang pertama, Ibu, Bapak sekalian, agar langkah kita dalam hidup ini menjadi langkah-langkah yang berkah, hendaklah kita belajar untuk ridho di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar ridho. Belajar apa, Pak? Ridho. Kenapa kita belajar ridho? Agar kita bisa diridhoi. Pilih mana? Pilih ridho atau pilih diridhoi? Pilih ridho kita agar diridhoi. Pilih mencintai apa dicintai? Bu, mohon izin, boleh minum? Tapi pilih minum atau diminumi? Oh, pakai sendok itu undang ini saya ini. Ya Allah, ya. Sekarang sudah bisa minum sendiri. Alhamdulillah. Ya Allah, ya. Makanya Bu, jangan teror ya, Bu ya. Ya Allah, ya Alhamdulillah. Ketika kita belajar untuk ridho, maka ketika itu sudah ada yang siap meridhoi. Jadi sebelum Allah ridho kepada kita, kita berjuang untuk bisa diridhoi oleh Allah, untuk bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang membaca doa ya. Doanya gimana tadi itu tadi? Raditu billahi rabba. Ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhan hamba. Ya Allah, hamba ridho diatur oleh-Mu ya Allah.
kalimatnya di sini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridho kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu akan mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap apa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu angkat tangan yang wanita. Yang wanita di sini. Ya Allah, ibu jadi wanita ridha bu? Ridha bu? Alhamdulillah. Itu keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Tidak ada satupun keputusan Allah kecuali itu pasti yang terbaik buat kita. Betapa berbahagianya ibu-ibu kalau sekarang ibu-ibu sebagai wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak renung sebentar, Allah luar biasa, Allah hebat, Allah sayang pada hamba. Ya Allah, ya Allah, kalau hamba jadi laki-laki, hamba tak akan disebut ibu, ya Allah. Ketika hamba jadi laki-laki, hamba tidak akan pernah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab ajaran-ajaran agama. Ya Allah, ya Rabb. Oleh karena itu sekalian, maka sekarang ridho, tambahkan rasa ridho itu pada Allah Subhanahu wa taala saat itu diciptakan Allah sebagai wanita, karena bukan tanpa perhitungan. Allah mesti sudah memperhitungkan, oh, yang ini jadi ibu, ini jadi ibu. Wah, ini mas ya, ya Allah. Ini kalau dijadikan perempuan seperti itu, tegas laki-laki. Yang ibu-ibu, alhamdulillah dijadikan Allah SWT sebagai ibu. Mengapa demikian? Karena dengan itu ibu ini, wanita ini menjadi jalan untuk seluruh umat manusia. Semuanya hadir ke alam dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya lewat rahim bunda. Masya Allah, betapa tidak mulianya seorang wanita. Namun sudah mulia begitu, tapi kok masih sergap banget ngajinya ya. Kayaknya paling sergap banget ibu-ibu itu. Kita mari bapak-bapak yang sebelah sini nih, bisa ini pengajiannya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah menjadikan kita sebagai seorang ibu, dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan, sandingkan kita dengan suami kita, bukan tanpa perhitungan itu sekalian, karena semuanya pasti untuk kebaikan kita semua. Padahal saya cantik banget, tapi suami saya kok biasa-biasa ya. Padahal wah, kalau suami saya beri prima gimana? Ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala putuskan engkau suaminya ini, yang bersama bapak atau istrinya ini, ambil hikmah dalam keriduan. Kira-kira apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan suami kita? Bu, apa kira-kira?
Kenapa kita diperbudak dengan suami kita itu? Tujuannya apa? Agar masuk surga semua, agar semuanya masuk surga semua. Sayangnya Allah luar biasa kepada kita semua. Sebab ternyata kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat 324 itu dikatakan Assalamualaikum bima sabartum. Kalian semua akan masuk surganya Allah karena kesabaran kalian. Tuh, ya Allah, ya wahai istriku, dengan kesabaranmu mendampingi suami adalah celah masuk surga yang luar biasa. Oleh karenanya, maka mari kita terus dan terus tambahkan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang takdirkan Allah pada kita semua. Sebagai apapun kita, ditempatkan dimanapun kita sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Bu, kalau saja saya ditempatkannya di Bandung, orang sudah mah kumaha tuh. Tadi seperti ada yang dari Bandung juga ya ke sini ya. Ada yang berada di kawasan sini, di kawasan Jawa Tengah. Kalau saya tempatkan di Bandung sana, oh mungkin istrinya nih ke Ardila jadinya. Tapi bagaimana mungkin bisa mendampingi dia ke Ardila? Susah banget. Ibu, yang pasti adalah bahwa dimanapun engkau berada, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya kita tambahkan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menerima takdir Allah dengan segala keikhlasannya, yang dengan itu maka langkah kita di muka bumi ini tidak akan manyun sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi seperti ini ya. Wah, jangan-jangan kalau dia tidak meninggal, wah, jangan-jangan seperti itu. Itu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan itu adalah yang terbaik buat kita. Satu, kita melangkah berkah itu saat kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho yang kedua, Ibu, Bapak dan sekalian, adalah ridho kita kepada orang tua kita. Ibu, kita ridho dengan adanya orang tua kita apapun adanya. Ia adalah pintu gerbang menuju alam kita ibadah di tempat ini. Ridho yang kedua, ridho kepada orang tua kita bagaimanapun adanya. Ternyata Rasulullah bersabda, ridho fi ridho walidain. Jadi kita ridho kepada kedua orang tua kita, apapun adanya, sepintar apapun, sendeso apapun orang tua kita. Ia adalah orang yang menjadi kunci buat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci masuk surga itu, kalaupun kita sudah di depan pintu gerbang surga karena amal-amalan kita, tapi kita tidak punya kuncinya, tentu kita tidak bisa masuk surga itu. Dan oleh karenanya, andaikan kita sekarang teringat dengan orang tua, segera berdoa untuknya. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, luaskan kuburnya. Kalau masih ada, ya Allah, sehatkan beliau. Ibu, Bapak dan sekalian, mari kita belajar nambahi rasa ridho kita karena ia adalah orang tua kita. Jadi ridho
kepada orang tua kita apapun adanya itu, dan itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan ridhonya kepada kita. Maka wajar jika pada akhirnya nanti Allah bukakan pintu-pintu surganya karena ridho kita kepada orang tua kita. Ridho yang ketiga, agar kita hidup berkah dalam dunia ini, melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ridho kepada tetangga kita. Ya Allah, ya Allah, tetangga kita itu bukan karepe kita, bukan keinginan kita. Kita tempatkan di mana itu bukan kemauan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan di setempat bukan tanpa perhitungan. Allah mesti milih kita, berdekatan dengan tetangga itu dengan segala kebaikan-kebaikannya. Ibu baru sekalian, sampai agama kita menggandengkan keimanan kita itu dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya luar biasa posisi tetangga dalam keridhaan kita dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat baginda Rasulullah SAW. Siapapun yang tidak ridho dengan tetangganya, maka ketika itu imannya perlu diperbaiki, perlu dibetulkan. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita bersama-sama tambah ridho, tambah ikhlas, tambah baik kita dengan tetangga kita, agar hidup kita berkah. Sesibuk apapun kita bisnis ke kantor, misalkan sempatkan menyapa tetangga. Sesibuk apapun pengajian kita, pagi di Al-Huda, agak siang sedikit di Al-Arqam, nanti siang jam 8 di Mawazah di KS. Ada juga pengajian di sini. Sesibuk apapun, sampai-sampai nggak ada sempat untuk bertemu dengan tetangga. Ya Allah, ya Allah, bisa nggak berkah hidup kita. Dan oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mari kita mencoba koreksi kehidupan kita. Setidaknya nengok, ngeliat, setidaknya salam, assalamualaikum. Ada apa bu? Ada apa? Coba ketemu aja. Nah, supaya nyaman ya enak, nanti pulang dari sini tuh mampir dulu nyari bawaan apa gitu. Kemudian ini mau ngampirkan ini, kan enak gitu dengan tetangga. Tapi yang pasti ibu sekalian, tetangga menempati posisi luar biasa untuk hidup kita berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tanda-tanda, langkah-langkah hamba Allah yang mau masuk surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, ridho kita dengan kedua orang tua kita, apapun adanya. Mereka lah yang sangat membantu dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, baik kita, ridho kita dengan tetangga kita. Insya Allah dengan itu kita sudah menjadi hamba yang sanggup melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah menuju ke jalan raya lewat pintu rumah tetangga kita. Kalau kita ridho, assalamualaikumnya enak, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana bu? Oh mau kajian di mana? Di LMG. Oh iya, kalau gitu bisa titip ya buat LMG, kan bisa begitu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Ibu,
Yang berikutnya adalah ridho terhadap tamu-tamu kita. Gimana tuh ya? Masa ridho sama tamu membuat hidup kita berkah? Masya Allah. Ternyata sang tamu itu menempati posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai disandingkan dengan kualitas iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang itu selama ia ridho terhadap tamunya, maka ketika itu pula ia imannya membaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sih, kadang-kadang ya, aduh, mau enak-enak, istirahat, tiba-tiba ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ya Bu? Tidak ada apa-apa. Ini cuma menghiaskan undangan dengan arisan. Kadang-kadang kita sambil undang, tapi bagaimanapun Ibu, persepsinya adalah mari kita rubah bersama bahwa tidak ada daun yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang sanggup sampai datang ke rumah kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankannya datang ke rumah kita. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan ketika ada seorang sahabat yang ngeluh sama Rasulullah tentang istri, tentang keluarganya. Ternyata tamu itu jika datang ke rumah kita sambut, kita terima dengan sebaik-baiknya tamu tersebut. Kemudian dia keluar dari rumah kita, ternyata membawa banyak hal yang tidak baik dari kehidupan kita. Minimal andaikan kita sedang ada masalah dalam keluarga, tiba-tiba ada tamu, lalu kita bilang, ada tamu, apa sih? Oke, sudah ya. Sebelumnya istirahat ini sebentar, istirahat itu teruskan nanti lagi aja. Ya Allah, ya Rabb, luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk hamba Allah yang paling memperhatikan tamu, di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan oleh karenanya sekalian, siapapun yang gembira kedatangan tamunya, maka ketika itu Allah gembira juga karena datangnya tamu. Semua itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang memindahkan orang itu datang ke rumahmu. Kok sampai di situ kamu mau nyumbahnya? Kok bibirnya bisa dikucir gitu? Jangan seperti itu kalau sama tamu. Kenapa? Karena tamu itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah siapa tamunya, bukan masalah siapa tamunya, orang miskin atau orang kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menegur Rasulullah SAW untuk kemuliaan Rasulullah. Di saat Rasulullah sedang berbincang dengan pejabat-pejabat tinggi negara, orang-orang kaya raya, datang hamba Allah, sahabat Rasul yang biasa-biasa saja. Tapi Rasul juga barangkali karena sedang berbincang, ya nanti dulu begitu. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tamu memiliki posisi yang luar biasa di hadapan agama kita. Jadi salah satu tanda bahwa kita hidupnya akan berkah. Ya Allah, ya Rabbu, coba Ibu renungkan, jika rumah kita tidak pernah ada tamu yang datang, kayaknya rumah itu banyak lambat-lambatnya gitu ya. Tapi kalau yang biasa sering datang tamu ke rumahnya, maka paling tidak ia disapu,
lampu gitu kan, yang dilapi kursinya akan bersih, terang benderang ya Allah ya Rabb. Oleh karena itu ibu sekalian, mari kita bersama-sama sekarang renungkan baik-baik. Tamu itu diberangkatkan ke rumah kita oleh Allah, bukan sekehendaknya sendiri. Bagi kita barangkali sebagai tamu, andaikan mau bertamu, ada baiknya pakai adab yang diantaranya adalah hendaklah memberitahu dulu bahwa kami mau datang dan seterusnya. Tolong jangan sampai mau bertamu nggak usah ngabarin, bikin kejutan, tetap kejut sendiri. Adab dalam agama Islam bahwa kalau bertamu memberitahu terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini sekalian adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho kepada orang tua kita. Yang ketiga, ridho kepada tetangga kita. Yang keempat, ya Allah ya Rabbal alamin. Hafal Bu? Hafal? Yang pertama ridho. Dan seterusnya udah hafal? Udah hafal? Ya sudah ya pengajian itu. Nah, agar tidak berkah, yang pertama ridho. Mari kita bersama-sama belajar ridho terlebih dahulu agar diridhoi. Ya, kita ridho kepada orang yang ada bersama dengan kita agar kita diridhoi. Nah, kalau tidak percaya rumusan ini silahkan dicoba lakukan dulu. Yuk kita jiwit agar kita dijiwit, coba aja, mesti dijiwit. Jadi sekalian, yang pertama adalah ridho agar kita berkah. Mari kita belajar hidup untuk ridho. Yang kedua, kita belajar untuk raja. Satu, ridho. Dua, raja. Berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah ya Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, hanya Allah yang akan menyelamatkan kita. Mau dengan apa kita? Ya Allah, mau dengan sholat kita. Kadang-kadang sholat kita mendak karu-karuan ya. Wudunya kadang-kadang kita tergesa-gesa, cebur ini. Ya Allah, kapan musuhnya? Mau dengan siam kita yang tanggal 18 Februari besok kita akan mulai. Ya Allah, Ibu sekalian, belum tentu kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siam kita. Kita yang bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terkadang selesai siam atau muridnya sambil ngomongin tetangga, ngomongin sama, enggak, saya nggak pernah ngomong, cuma cerita saja, ini makan fakta katanya. Sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini merenung sejenak Ibu sekalian, Bapak sekalian, renungkan sejenak berapa banyak dosa-dosa kita yang akan menghambat kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membuat kita takut yang luar biasa untuk pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sekali, takut untuk pulang ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Karena banyak dosa. Namun la tayasu min rawahillah, jangan putus asa, jangan khawatir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ampunannya, karena Allah Maha mengampuni segala hilaf dan dosa-dosa kita. Ibu, kepada Allah kita memohon agar segala dosa-dosa kita kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah 18 ayat 110. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun
فمن كان يرجو لقاء ربه, siapa di antara kalian yang berharap bertemu dengan Allah SWT, bisa jumpa dengan Allah SWT, jumpa dengan surganya Allah SWT, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah melaksanakan amal-amal saleh. Ya Allah ya Rabb, saatnya kita sekarang mengevaluasi diri kita sebelum malaikatnya hadir menemui kita. Mumpung masih ada kesempatan, yang orang di sini bilang mumpung masih padang rembulan Jember, katanya begitu. Masih sempat, masih serba bisa kita. Masih ada waktu buat kita. Setiap saat hadir pada kita, waktu itu berarti sama dengan Allah beri kesempatan pada kita untuk membersihkan diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh sebaik mungkin. Karena sekarang boleh duduk bersama, nanti belum tentu bersama lagi. Dan oleh karena itu, teman-teman sekalian, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, jika kita berharap berapapun dosa kita, sepanjang apapun catatan dosa-dosa kita, setinggi apapun tumpukan perbuatan salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raja berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan terus yakinkan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semua. Oleh karenanya, lakukan amal-amal soleh seperti aktivitas kita di pagi hari. Kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Yang terakhir, agar hidup kita berkah, mohon dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wakunu ma'as sholihin. Sadaqallahul azim. Agar hidup kita berkah, yang pertama ridho, yang kedua kita raja, dan yang ketiga istiqomah. Apa? Istiqomah dalam persahabatan. Saya ulang, yang ketiga istiqomah dalam persahabatan. Al-Quran nuntun kita semua, hendaklah engkau senantiasa rawat dan pelihara baik-baik persahabatan kita dengan sahabat-sahabat kita, karena bisa jadi kita sekarang bersama, di suatu saat nanti kita akan butuh dia untuk mensalatkan kita. Mengapa kita butuh sahabat-sahabat kita? Mereka lah yang akan mensalatkan kita. Kita tidak bisa lagi sholat sendiri. Jadi ibu sekalian, Rasulullah bersabda, barang siapa yang sah dan saat wafat disalatkan oleh sahabat-sahabat yang baik-baik, yang saleh-saleh, yang beriman dan tidak musyrik, bahkan dituliskan yang jumlah yang cukup banyak, maka ketika itu wajar, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bereskan semuanya, Allah ampuni segala dosa-dosa. Jadi
yang bisa menyelamatkan kita adalah satu, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah yang kita merawat istiqomah, terus jaga persahabatan seperti ini. Ibu sekalian, jika ada berita lelayu yang masuk di benak ini, jangan cuma uangnya saja masukkan di benak ini. Ya Allah, bagaimana saya bisa mensalatkan sahabatku agar apa? Agar ada kebaikan. Dan sholat yang paling langka yang kita lakukan adalah sholat jenazah. Pahala yang termasuk luar biasa besarnya. Oleh karena itu, jika ada berita lain, segera berwudu, segera persiapan untuk ikut mensalatkan. Dan inilah baik buat jenazahnya, baik buat kita semua. Ibu, bapak, dan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamakan kita semua. Ibu-ibu, kalau ada sempat, andaikan suatu ketika saya wafatkan, Allah Subhanahu wa taala, saya mohon sama ibu, tolong sholatkan saya, ibu ya. Ibu, tolong jangan dulu sholat, doakan saya. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua saling doa agar satu yang sekian yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga persahabatan, istiqomah dalam persahabatan, karena dengan itu mereka lah yang akan mensalatkan kita saat kita sudah tidak mampu lagi sholat. Mohon maaf ibu sekalian, masih tidak ada kekurangan. Kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.